Shalom, selamat bertemu kembali di Zoom Sema Adonai dalam acara pengajaran firman pada malam hari ini dengan tema pembenaran di part yang kedua bersama Ibu Suryani Pantau. Selamat datang buat teman-teman di Zoom Sema Adonai, dan selanjutnya kita akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Amerika. Selamat siang dan juga selamat sore buat teman-teman kita yang ada di Jerman. Kita akan memasuki pengajaran firman pada malam hari ini, namun terlebih dahulu kita akan berdoa dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Bapak Sam Sergian. Kami persilakan Pak Sam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini Engkau memberikan waktu dan kesehatan kepada kami untuk dapat berkumpul kembali dalam pelajaran firman pada malam hari ini. Bapa, biarlah Engkau selalu memimpin dan menyertai di dalam pembelajaran firman ini, dan berkati juga Ibu Christine sebagai moderator dan juga bisa memimpin jalannya acara ini, Tuhan Yesus. Mampukan juga para operator yang bekerja di belakang layar sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati juga wifi, internet, agar di dalam pembelajaran firman ini tidak ada gangguan, dan biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Ibu Suryani, yang menjadi narasumber dalam pembelajaran firman pada malam hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua pembelajaran firman-Mu boleh disampaikan hamba-Mu melalui perkataannya dengan baik dan benar, Tuhan. Berikan juga kepada kami pencerahan dan pemahaman, baik yang mendengarkan di kelas Zoom, di YouTube. Semua Tuhan berikan hikmat kepada kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami yang belajar ini, yang mendengarkan ini, menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Sam. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pengajaran firman. Terlebih dahulu kita akan menyapa Ibu Suryani. Shalom, Ibu. Ya, shalom, shalom. Ya. Sehat, Ibu? Ya. Oke, pengajaran firman akan dimulai, namun kita mengenal dulu profil dari Ibu Suryani. Kami persilakan. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon, Jakarta Utara, SMA Negeri 13, Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life, Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, Estates, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth
for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan berita hidup, mengajar Bible Study muda-mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Pengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, bukan jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Pasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Demikianlah profil singkat dari Ibu Suryani Pantau. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Suryani untuk memaparkan materi. Ya, shalom, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan itu luar biasa baik sekali. Pada hari ini kita berjumpa lagi ya, saudara, pada tanggal berapa sekarang, Ibu ya? Lupa saya. 17. Oh, 17, iya. Oh ya, tanggal 17 ya, April. Ya, luar biasa. Tidak terasa sudah di pertengahan April lagi, ya. Waktu sangat cepat berlalu. Nah, saudara yang kekasih, kita akan belajar pada hari ini dengan satu tema, pembenaran part 2. Ini saya juga akan membahas bagaimana sekarang lagi viral, bukan lagi apa nih, lagi hit-hitnya ya, dibahas di luar sana mengenai Kristen progresif ya. Nah, ini VS-nya yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di luar sana ya. Kita akan membahas bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami menyerahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Roh-Mu yang kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, pakai hamba urapi setiap kata kalimat keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia 2 ayat 16. Saya akan bacakan ya. Galatia 2 ayat 16, demikian bunyinya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Supaya kamu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, kalimat pertama kita melihat di sini, di ayat ini mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, hukum Taurat ini berbicara mengenai perbuatan baik ya, perbuatan baik.
Jadi tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, karena perbuatan baik. Satu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang anak muda, dan anak muda itu mengatakan atau bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Dan Tuhan Yesus katakan, "Kamu harus melakukan hukum Taurat." Dan dia katakan, "Aku sudah melakukannya ya sejak masih kecil ya. Jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya." Dia sudah lakukan semua itu. Tetapi walaupun dia sudah melakukan semua itu, di dalam hatinya yang kecil itu masih ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itulah dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, "Jual semua hartamu." Tetapi dia sangat sedih dan akhirnya dia pergi. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa jelas kita dibenarkan bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, kita melihat di dalam ayat ini, ya, kita melihat bahwa mengapa kita hanya dibenarkan lewat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Yes. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita ya di luar sana mengatakan bahwa kita bisa masuk surga kalau kita jadi orang baik. Nah, saudara, kita melihat di sini firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Dan di dalam yang pertama ini kita melihat bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu artinya tidak ada yang baik. Tidak ada yang benar. Semua orang sudah berdosa. Nah, dalam ayat ini Paulus sengaja menggunakan aorist tense. Dalam kata kerja dosa itu sesuatu yang telah dilakukan dan yang terus-menerus dilakukan. Nah, dalam ini dipakai 2 tesis. Yang pertama itu adalah kita melihat sesuatu yang komplit, yaitu sekali dan untuk selamanya. Dan yang kedua, sesuatu yang terus-menerus dalam bentuk present. Semua orang telah berdosa dan kemudian terus-menerus melakukan dosa. Jadi kita melihat di sini sesuatu yang komplit. Manusia sudah berbuat dosa, itu yang pertama. Dan kemudian satu kali untuk selamanya, satu kali manusia berdosa dan terus berdosa. Dan kemudian dalam bentuk present juga itu adalah terus-menerus sudah namun terus-menerus melakukan dosa. Itu artinya bahwa manusia itu adalah pendosa. Manusia itu statusnya sebagai orang berdosa. Jadi perkataan semua ada hubungannya dengan sebelumnya di ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi karena semua orang itu artinya tak terkecuali. Tidak ada perbedaan. Siapapun, apakah dia orang Yahudi, apapun dia orang Yunani, semua manusia yang berada di bawah kolong langit ini, mereka semua telah berdosa. Mereka semua membutuhkan seorang yang dapat membebaskan mereka dari hukuman dosa itu. Dan Kristuslah yang telah ditentukan Allah bagi manusia untuk menuju pembenaran itu karena iman. Nah, kita melihat, saudara, kata semua juga telah dinyatakan dalam Roma 3 ayat 10-12. Kita lihat, kata semua juga dinyatakan dalam Roma 3 ayat 10-12. Silakan, Bu. Roma 3 ayat 10-12, demikian firman Tuhan.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi saudara, kita melihat di sini, saudara, tegas sekali firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Perhatikan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi jelas kita melihat di sini Alkitab menentang, ya, Alkitab tegas mengatakan bahwa tidak ada yang baik. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang yang berakal budi, tidak seorang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, semua tidak berguna. Wow. Jadi saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat di sini bahwa manusia itu sudah tidak mencapai sasaran Tuhan lagi. Tidak lagi mencapai tujuan daripada Tuhan, di mana Tuhan menciptakannya. Semua menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Perhatikan, tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi menurut ayat ini jelas bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai standar Allah. Kita harus tahu bahwa standar Allah itu sempurna. Jadi dulu pernah saya katakan standar Allah itu sempurna 100. Kalau di sekolah kita dapat nilai 100. Kita dapat 85. Baik nggak, Bu? Baik, iya kan? Baik. Tapi sempurna nggak? Sempurna nggak? Kurang, Bu. Kemudian kita mendapat 90. Baik, sempurna nggak? Tidak sempurna. Cukup. 9,9. 99,9. Tetap 1%. tetap tidak sempurna. Itu sempurna itu adalah Tuhan. ratu. Nah, saudara, dalam kondisi kita di sini dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang berguna, tidak ada yang baik. Apakah kita bisa mencapai standar Allah untuk kita menjadi baik di sini? Tidak bisa. Jelas standar Allah. Mungkin ukuran manusia kita baik. Tapi ukuran Tuhan, menurut standarnya Tuhan, tidak ada yang baik. Semua sudah rusak, saudara. Jadi ayat ini dikutip oleh Paulus dari Perjanjian Lama. Dan kita lihat membawa satu kesimpulan bahwa semua orang yang sudah berbuat dosa di hadapan Allah, tidak ada satu pun. Atau semuanya sudah jatuh di bawah dosa. Dan dosa itu sudah menjalar, menjangkit kepada semua orang di seluruh dunia. Tak ada satu orang pun yang dapat memenuhi standar Allah yang sempurna. Ini dimulai dari kita lihat bagaimana Adam jatuh dalam dosa, kemudian dosa menjalar, dan juga maut menjalar kepada semua orang. Kita melihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi kita melihat itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh orang itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 bahwa dosa, upah dosa itu adalah maut. Jadi kita melihat di sini, saudara, di dalam kita juga baca dalam Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19, demikian firman Tuhan.
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ya, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, maka semua orang telah berbuat dosa. Nah, saudara, Adam itu adalah asal dari manusia. Dosanya merupakan dosa asal bagi kita semua. Adam mewakili semua manusia yang ada di dunia ini. Jadi tidak jarang dosa asal diartikan sebagai semua konsekuensi dari kejahatan. Subjektif dari kemurtatan Bapa kita yang pertama yaitu Adam. Termasuk dalam kesalahan karena dosa Adam, kebutuhan kebenaran asal dan kerusakan seluruh tabiat dan sifat natur dosa dan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang dihasilkan oleh dosa tersebut. Nah, saudara, ada pendapat dari J. Oliver Buswell, istilah dosa asal itu ada dua kategori. Yang pertama itu secara judisial. Secara judisial, dosa karena Adam dihubungkan dengan kita atas dasar representatif. Dia mewakili seluruh manusia. Kemudian yang kedua, kesalahan dan kerusakan atau corruption, dosa khusus dihubungkan pada kita, baik secara individu maupun secara kolektif atau human race. Karena semua yang ada dilakukan oleh Adam, kita juga lakukan. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ya, jadi kita melihat di sini Paulus juga mengakui bahwa bukan apa yang berbuat baik, tapi yang jahat. Ada dosa di dalam diriku. Nah, inilah dosa yang diwarisi oleh diwarisi dari Adam. Nah, ada beberapa teori yang menentang akan hal ini. Nah, salah satunya itu adalah teori Pelagian. Mereka beranggapan bahwa Adam hanya dosa Adam itu hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Manusia diciptakan suci, tak bercacat, bebas dari dorongan-dorongan kerusakan moral. Manusia bisa taat kepada ya, seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Allah hanya menghubungi kepada manusia akan tindakan-tindakan mereka yang mereka buat secara sadar. Jadi dikatakan, Pelagian mengatakan bahwa dosa Adam itu tidak berpengaruh kepada semua orang. Itu hanya kepada dirinya sendiri, dan itu hanya sebagai contoh yang jelek bagi keturunannya, teladan yang jelek bagi keturunannya. Nah, teori Pelagian ini juga mengatakan bahwa manusia dapat diselamatkan oleh hukum Taurat, oleh perbuatan baik. Sama halnya dengan Injil. Nah, mari kita melihat apakah jawaban firman Tuhan akan hal ini. Jadi terakhir ini kita mendengar bahwa ya kita bisa masuk surga kalau kita jadi orang baik. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mari kita membaca dari Ayub 14 ayat 4. Ayub 14 ayat 4, demikian firman Tuhan. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Iya, jelas. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Kita semua orang sudah berdosa. Dosa sudah menjalar. Karena dosa Adam, dan kemudian kita juga akhirnya anak-anak kita juga dilahirkan di dalam dosa.
Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Tidak ada seorang pun tidak. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Mazmur 51 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat yang ke-7-nya mungkin naik ke atas. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, sesungguhnya dalam kesalahan, kata Daud, aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayub 15 ayat 14. Ayub 15 ayat 14. Ayub 15 ayat 14, demikian firman Tuhan. Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Jadi ini ayat-ayat ini jelas bahwa manusia ya sudah dilahirkan, dikandung di dalam dosa sejak mereka masih ada dalam kandungan. Jadi kita melihat semua ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia semua telah berdosa bahkan sejak dalam kandungan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh Allah karena melakukan perbuatan baik. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa semua perbuatan baik manusia itu bagaikan kain yang lara. Apa kain yang lara? Kain yang lara itu kain yang lapuk, yang kotor. Jadi tidak ada yang berguna di hadapan Tuhan. Jadi jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat atau perbuatan baik kita. Karena tidak ada yang benar, karena tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Jadi kita melihat di sini, kita melihat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 39. Kisah Rasul 13 ayat 39, demikian firman Tuhan. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ya, jadi hanya di dalam Tuhan Yesus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa dan tidak dapat beroleh dari hukum Musa. Kemudian di dalam, saya akan bacakan dalam Roma pasal 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat kamu mengenal Allah. Jadi jelas di sini ayat firman Tuhan mengatakan bahwa di sini dikatakan kita tidak diselamatkan, kita tidak dibenarkan karena melalui hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat kamu mengenal dosa. Artinya apa, saudara? Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan sebagai cermin ketidakberdayaan kita. Bahwa kita ini memang tidak berdaya untuk melakukan hukum Taurat. Karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi Adam telah berdosa, semua orang telah berdosa. Dan mewarisi dosa Adam. Dosa bukanlah yang hanya kita lakukan dan kerjakan, tetapi juga keberadaan Allah. Nah, kita melihat konsep dosa dalam Alkitab dengan konsep dosa dengan di luar sana beda sekali. Kalau konsep dosa di luar sana, saya mencuri, saya berdosa. Saya berzina, makanya saya berdosa. Kemudian saya iri hati yang membuat saya berdosa, mencuri membuat saya berdosa. Tetapi di firman Tuhan, bukan seperti itu. Sebaliknya, karena saya berdosa, makanya saya mencuri. Karena saya berdosa, makanya saya berbohong. Karena saya berdosa, makanya saya membunuh. Jadi membunuh bukan membunuh membuat kita berdosa, tetapi karena keberadaan kita yang sesungguhnya sudah berdosa. Dosa dalam arti kerusakan adalah sifat dasar kita yang telah dikuasai, diperhamba
oleh dosa. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah manifestasi daripada apa yang di dalam kita. Dan Tuhan Yesus juga katakan semua sumpah serapah, kedengkian, percabulan, perjinahan dan sebagainya itu keluar dari hati perbendahara hati yang jahat. Jadi itu, kalau dunia, makanya teori Pelgian mengatakan bahwa manusia lahir sempurna, tidak bercacat. Nanti setelah dalam perjalanan baru ada cacat-cacatnya. Tidak. Kita sudah diperanakan dalam dosa. Dan dosa itu adalah sikap perangai, sikap hati kita. Kita baca di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Di sini kita akan melihat karakter dan keadaan batin manusia yang sesungguhnya yang sudah dikuasai oleh dosa dan diperbudak oleh dosa. Kita bisa lihat Bu di dalam Roma 3 ayat 13 sampai 18. Roma 3 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, saudara, kita melihat di sini ya, mulai dari pikiran, perasaan, tindakan, semua telah rusak total karena dosa. Pikiran mereka menjadi sia-sia sehingga tidak ada yang berakal budi, mereka tidak mengenal jalan damai sejahtera. Nah, saudara, yang tadinya manusia diciptakan itu mempunyai kesadaran akan Allah, namun setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mengenal jalan Allah dan kebenarannya. Bahkan mereka lebih percaya kepada dusta iblis. Tadinya mereka menyembah Allah, namun setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menyembah ciptaan. Mereka menyembah yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Hati mereka menjadi gelap, bebal, sehingga tak seorang pun yang mencari Allah. Dalam hati mereka bahkan berkata Allah itu tidak ada. Dan sekali lagi semua telah menyeleweng, semua sudah bejat dan takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Sehingga mereka menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka untuk melakukan kecemaran. Sehingga manusia di hadapan Tuhan rusak total. Sekali lagi, di hadapan Tuhan, manusia rusak total. Mulai dari kepala sampai kepada kaki, kerongkongan, lidah, mulut penuh dengan tipu muslihat. Sehingga kehidupan menuju kepada kematian dan kebinasaan. Tanpa harapan, tanpa tujuan, semua tidak berguna bagi diri sendiri, bahkan lebih kepada Allah. Saudara, ini keadaan kita. Dari keadaan kita yang seperti ini, kira-kira ya Bu, saya mau tanya, mungkin nggak kita berkenan dengan perbuatan baik kita? Enggak, sudah tidak mungkin. Jelas sudah tidak mungkin, saudara. Mulai dari kepala sampai kaki, semuanya rusak total. Jadi roh, jiwa, dan tubuh kita ini benar-benar sudah dikuasai oleh dosa. Jadi jelas bahwa kita tidak dapat masuk surga lewat kebaikan. Dari kebaikan kita. Kalau ada kebaikan dalam orang Kristen itu karena kebaikan hasil dari iman kita. Kita harus tahu. Jadi kita melihat di sini bahwa tidak ada yang mencari Allah, maka Allah sendiri yang bertindak mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang terhilang. Wow, dahsyat. Jadi Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang mencari. Bukan manusia yang mencari Allah. Tidak mungkin manusia mencari Allah.
Kita ciptaan kok mencari pencipta. Pencipta yang harus mencari kita. Saya menciptakan mobil saya hilang. Gak mungkin mobil yang cari saya yang cari mobil. Ya jelas, saudara. Jadi tidak mungkin kondisi manusia yang seperti ini mencari Allah. Kita baca Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi saudara, anak manusia, Yesus Kristus yang adalah firman, dia datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa dan yang terhilang, saudara. Jadi dia sendiri yang datang, dia sendiri yang membawa manusia kepadanya lewat diri anaknya Yesus Kristus. Wah, dahsyat banget, saudara. Ya, di luar sana orang yang mencari Allah dengan berbagai-bagai usaha. Jelas semua usaha kita itu tidak berguna. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang komplit. Jadi manusia yang berdosa tidak mungkin mencari kebenaran sendiri. Karena tak ada satu pun yang benar yang dapat kita andalkan dari manusia yang berdosa ini. Hanya oleh kasih karunia Allah saja manusia dapat datang dan diselamatkan. Jadi hanya kasih karunia. Jadi konsep dosa dalam Alkitab sekali lagi bukan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, membunuh, dan lain-lainnya. Tetapi ini adalah kondisi keberadaan batin manusia yang sudah rusak. Sekali lagi, bukan perbuatan-perbuatan, tapi kondisi hati yang sudah rusak. Kita bisa tersenyum di depan orang, tapi hati busuk. Tetapi di hadapan Tuhan, apakah kita bisa sembunyikan? Halo, kita bilang halo, apa kabar dalam hati kita? Oh, mudah-mudahan lu kecelakaan, gitu kan? Bisa aja. Ya, manis rupanya, tapi di dalam cetak. Tetapi saudara, tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyelidiki hati, Tuhan menyelidiki pikiran. Dan ternyata Alkitab katakan bahwa semua rusak. Jadi dosa itu adalah kondisi keberadaan batin manusia yang sudah rusak. Karena berdosa, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu merupakan manifestasi daripada keberadaan batin yang berdosa. Nah ini. Jadi segala perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah manifestasi dari dosa itu sendiri. Matius 15 ayat 11 dan 19. Matius 15 ayat 11 dan 19, demikian firman Tuhan. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu. Jadi kalau kita makan, ya makan nggak menajiskan orang. Kita makan keluar di jamban, kata Tuhan. Tetapi yang menajiskan itu, yang memang kondisi hati yang sudah rusak dan parah ini, itu keluar semua. Keluar apa Bu? Coba sekali lagi Pak, ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, semuanya datang dari hati. Jadi sebelum seseorang melakukan sesuatu kan sudah ada di pikiran. Sudah ada di dalam hati. Ya, sudah ada dalam pikiran, dalam hati. Semua itu keluar dari dalam hati manusia. Inilah yang namanya dosa. Keberadaan hati. Jadi bukan perbuatan-perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu adalah manifestasi dari keberadaan manusia yang berdosa yang sesungguhnya. Jelas dosa itu keluar dari dalam diri manusia yang berdosa. Baik itu dari pikiran,
perasaan sehingga mereka bertindak dan melakukan perbuatan yang menajiskan. Jadi keadaan dosa lebih menunjukkan kepada oknum yang berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Gimana kalau ada orang bilang gini, saya nggak pernah membunuh kok, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah lakukan apa-apa, saya biasa-biasa aja, saya orangnya baik-baik saja. Bagaimana saya bisa memutus juru selamat? Nah, jawaban saudara apa? Jawaban ibu gimana? Orang nggak percaya Yesus, tapi baik sekali kelakuannya. Orangnya baik, ya orangnya ya luar biasa. Itu saat ini yang membuat orang bingung, Bu. Nah, kembali kepada firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Nah, jangan terkecoh. Jadi dosa itu perangai hati. Dia mungkin tidak berdosa secara perbuatan. Tidak dilakukan apa. Tapi kalau dia membenci dalam hati, dosa nggak? Dosa. Dosa. Jadi bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Ya. Ada orang yang bisa bebas dari sakit hati? Tidak. Ada orang yang bisa bebas dari bohong? Tidak. Tidak ya. Ya, kemudian pikiran-pikiran jahat, ada yang bisa bebas? Tidak. Nggak kelihatan kan? Yes. Nggak kelihatan perbuatannya, ya dia bisa memanage, dia punya emosi dan sebagainya. Jadi di sini dikatakan keberadaan. Jadi yang namanya berdosa itu bukan hanya dilihat dari perbuatan, tapi status sebagai orang berdosa. Nah, ini status kita, keberadaan kita sebagai orang berdosa. Tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Saya kembali lagi. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada di standarnya Allah. Oleh sebab itu orang-orang Farisi, kami tidak membutuhkan Tuhan Yesus, tidak membutuhkan juru selamat, kami orang baik. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa keadaan dosa lebih menunjukkan kepada oknum yang berdosa. Walaupun dia tidak mencuri atau membunuh, tetapi dia sebagai orang pendosa yang butuh juru selamat. Yang sudah jatuh dalam dosa yang butuh juru selamat. Sebab itulah dikatakan tadi Tuhan bilang sama orang yang anak muda yang kaya itu, lakukan hukum Taurat, semua saya sudah lakukan. Tetapi kenapa dia tetap datang kepada Tuhan? Karena dia belum yakin dia selamat. Walaupun dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Jadi keberadaan kita sebagai orang berdosa, status kita sebagai orang berdosa. Jadi kita melihat ini bukan pada perbuatan-perbuatan dosa. Keadaan berdosa tidak menyatakan perbuatan-perbuatan berdosa, melainkan menyatakan tingkah laku batin. Perbuatan dosa merupakan akibat dari keadaan berdosa dalam hati. Perbuatan dosa berasal dari perangai yang dinajiskan oleh dosa. Perangai yang dinajiskan oleh dosa lebih jahat dari perbuatan dosa. Nah, ini kita harus tahu. Kira-kira sudah nangkap ya, Bu ya? Ya, sudah nangkap ya? Iya. Jadi yang kedua, jadi yang tadi kita melihat manusia sudah berbuat dosa. Jadi tidak mungkin orang diselamatkan karena jadi orang baik. Baik belum tentu benar. Yang Tuhan mau menjadi orang benar. Dan menjadi orang benar itu hanya lewat darah Yesus. Amin. Amin. Dan yang kedua, di dalam Roma pasal 3:23 bagian yang B itu adalah, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah and fall short of the glory of God. Ini, jadi manusia
Bukan hanya berdosa, tetapi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata dosa itu bukan hanya membuat orang menjadi jahat, tetapi juga telah merampas kemuliaan Allah dari kehidupannya. Kalimat itu dipakai dalam bentuk present tense yang artinya sesuatu yang terus dilakukan dan telah menjadi kebiasaan hidup manusia yang diakibatkan oleh dosa. Jadi kita melihat di sini mereka secara kebiasaan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti dari kata kerja dari kehilangan kemuliaan Allah itu adalah ketinggalan, to fall behind, menjadi rendah, to be inferior, kekurangan, to lack, miskin papa. Kehilangan kemuliaan Allah lebih menekankan keadaan manusia itu daripada perbuatannya. Jadi manusia bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tetapi menderita kekurangan dan kemiskinan akan kemuliaan Allah. Dan kita melihat lagi, saudara. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya, agar manusia mencerminkan kemuliaan Allah dan hidup dalam standar nilai-nilai kerajaan. Akan tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Artinya manusia telah kehilangan kebenaran Allah. Manusia telah kehilangan keadilan Allah, kesucian Allah. Sebagaimana dia diciptakan. Jadi tidak ada satupun kebenaran manusia yang dapat dibanggakan di hadapan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah juga berarti manusia memuliakan dirinya sendiri. Jadi dosa bukan hanya membuat manusia menjadi jahat, tetapi juga telah merampas kemuliaan Allah dari orang itu. Oleh sebab itu tidak mungkin oleh kebenaran kita dapat dibenarkan oleh Allah. Sama sekali bukan. Paulus mengatakan, coba kita melihat ini hanya keluar dari tiba-tiba ya. Saudara, muncul ayatnya Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-6 sampai 8, Bu. Filipi pasal 3 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu ayat sampai ayat 9 ya, Bu? 8. Oh, ayat 9 coba, 9. Ayat 9 sekarang. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, jelas. Jadi berada dalam Kristus bukan karena kebenarannya sendiri. Tadi dia katakan untuk melakukan hukum Taurat dia tidak bercacat. Luar biasa. Yang dulu merupakan satu kebanggaannya, tapi sekarang dianggap sampah. Dia berada dalam Kristus bukan karena kebenarannya, tetapi kebenaran di dalam Kristus karena kepercayaannya. Jadi sekali lagi, kita dibenarkan karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kemudian kita melihat, mengapa kita tidak bisa masuk surga karena baik. Yang pertama kita sudah baca. Karena semua orang sudah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Dosa mengakibatkan maut. Saudara tahu arti maut? Mati. Terpisah dari Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia membentuk tubuh kita, dia menghembusi nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup.
Tapi kemudian apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah yang tinggal dalam roh manusia itu meninggalkan manusia. Manusia absen dari kehidupan. Sekali lagi, manusia absen dari kehidupan Allah. Tidak ada kehidupan Allah di dalam kehidupan manusia karena dosa. Apakah kita bisa mengusahakan kehidupan itu? Oh jelas. Kita nggak akan mungkin mengusahakan kehidupan itu. Saudara, adik saya barusan pergi ya ke surga. Saya melihat semua upaya sudah dilakukan untuk tetap memegang supaya nyawanya tetap ada di dalam tubuhnya. Sudah dikasih segala macam. Trombosit kurang ditambah trombosit. HB kurang ditransfusi darah. Segala sesuatu sudah diupayakan. Siapa pemilik kehidupan? Tuhan. Kita nggak bisa mengusahakan kehidupan, saudara. Nah, kehidupan yang kekal itu milik Tuhan. Saudara bisa mengusahakan kehidupan. Saudara, kita mati karena dosa. Roma 6 ayat 23, Bu. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebab upah dosa adalah maut. Jadi kita bukan hanya berdosa kehilangan kemuliaan Allah, tapi kita ini mati. Manusia yang mati secara rohani akibat dosa. Makanya kata Tuhan, ketika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Loh, Adam dan Hawa masih beranak pinak kok. Mati secara rohani. Hubungan mereka terputus dengan Allah. Sehingga rohnya mati, jiwa dan tubuhnya dikuasai oleh dosa. Perkataan mati atau binasa dipakai dalam Alkitab bukan berarti manusia dilenyapkan sama sekali. Kita harus tahu. Kalau kambing mati, udah nggak ada lagi masa depan dunia nantinya. Tikus mati juga udah selesai. Tetapi manusia mati, ada dunia akhiratnya. Ada orang nggak merasa ada orang menyangkal bahwa tidak ada neraka. Saudara, kalau ada surga, ada neraka. Salah satu pemahaman progresif itu adalah mereka nggak mengakui adanya neraka. Bagaimana? Saya sudah lama sebenarnya dengar itu. Dulu ada teman saya, orangnya baik ya, dermawan dan sebagainya, tetapi tidak mengakui ada neraka. Tuhan itu jahat, kejam kalau ada neraka, katanya. Nah ini, Alkitab jelas bahwa ada neraka. Neraka itu memang untuk setan dan untuk iblis dan para pengikutnya. Dan mati selama-lamanya itu di kerajaan neraka, di kerajaan kegelapan. Dan itu adalah upah daripada dosa. Tetapi kita harus tahu bahwa manusia ini adalah makhluk kekal, saudara. Kita terdiri dari imaterial dan material. Material ini adalah tubuh kita ini waktu mati kembali kepada debu. Tetapi yang namanya imaterial itu yang spiritual itu enggak binasa. Sebab itu, saudara, ketika kita di dunia ini sudah berdamai, sudah dibenarkan oleh Allah, maka roh dan jiwa kita akan kembali kepada Allah. Tetapi kalau tidak, itu akan binasa. Binasa di sini bukan berarti bahwa dilenyapkan sama sekali, tetapi diterjemahkan berarti pemborosan. Jadi kata binasa menunjukkan keadaan orang yang menolak Yesus, yang tak mau bertobat. Jadi kematian bagi seorang bukanlah akhir dari segalanya. Karena manusia itu termasuk makhluk yang abadi, yang tidak dapat binasa, yaitu roh dan jiwanya.
Jadi dalam perumpamaan orang miskin, Lazarus dan orang kaya, kita ingat itu ya saudara, di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 kita nggak perlu baca karena itu panjang ya. Bagaimana kita melihat orang kaya ini yang pesta pora dan kemudian Lazarus yang miskin, kedua-duanya mati. Apa yang kita pelajari dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31? Yang pertama, tidak ada pengampunan setelah kematian. Tidak ada pengampunan setelah kematian. Coba baca aja deh Bu, kayaknya ini penting ya. Coba ya. Lukas 16 ayat 19. Lukas 16 ayat 19 sampai 31, demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kemudian matilah orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, terima kasih Bu. Jadi saudara, kita melihat ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Ini adalah ya orang miskin dengan orang kaya. Ini masalah masuk surga, masuk neraka bukan karena miskin dan kaya ya saudara. Ya, tetapi kita melihat di sini bagaimana orang kaya itu pesta pora dan sebagainya. Kedua-duanya mati, satu dibawa malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Sedangkan yang satu itu adalah dalam penyiksaan. Nah, ini masuk neraka itu saudara, ini baru penantian saudara. Jadi di mana orang-orang yang mati sekarang? Orang yang mati di dalam Tuhan, di pangkuan Bapak Abraham, di Firdaus. Ingat kata Tuhan Yesus bilang sama orang yang di samping Tuhan Yesus yang bilang, yang bertobat, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini masa penantian saudara. Masa penantian. Nah kemudian saudara, kita melihat orang yang kaya ini sudah ada siksaan. Ada tempat yang tak dapat diseberangi satu dengan yang lain, jurang pemisah. Dan dia katakan, Bapak Abraham, tolonglah kasih air setetes saja di lidahku. Nggak bisa, kata. Kalau gitu Bapak Abraham, tolong
tolonglah utuslah si Lazarus itu untuk memberitakan Injil. Enggak bisa. Karena tidak ada lagi, jadi tidak ada pengampunan setelah kematian. Jadi kesempatan untuk kita dapat diselamatkan dan dibenarkan itu selama jantung masih berdetak. Selama jantung masih berdetak, nafas masih ada, kesempatan untuk menerima Kristus. Kalau sudah begitu, tidak ada pengampunan. Kita bilang, Tuhan, Tuhan, kenapa? Terlambat sudah. Kau datang padaku, kata Tuhan ya. Sudah terlambat. Nggak bisa lagi. Kemudian ada siksaan yang sangat luar biasa bagi orang yang menolak Tuhan. Dan tidak ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Sudah selesai. Jadi neraka itu ada, saudara. Jadi kalau ada pengajaran mengatakan neraka itu nggak ada, itu salah besar. Neraka itu ada. Kalau ada surga, ada neraka. Neraka itu adalah tempat hukuman yang kekal. Dan satu lagi, satu kali orang sudah masuk neraka, enggak mental ke surga, saudara. Ya, karena neraka itu bukan tempat penyucian. Ada orang bilang neraka tempat disuci. Disucikan dulu. Dosa-dosanya disucikan di neraka. Neraka itu kekal. Satu kali sudah masuk neraka, enggak bisa lagi keluar dari situ. Neraka itu bukan untuk penyucian dosa. Neraka itu adalah tempat hukuman kekal. Yang menyucikan kita dari dosa kita adalah darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Jadi kita melihat di sini bahwa akibat. Jadi kenapa kita tidak bisa masuk surga? Karena menjadi orang baik. Enggak. Karena kita berdosa, kita sudah total rusak. Kita bukan hanya berdosa, tapi telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita sudah mati secara rohani. Kalau yang namanya mati, untuk kita hidup harus dari Allah yang adalah sumber hidup itu. Nah, ada 4 kematian yang dialami, saudara. Ada 4 kematian. Ya, yang pertama kematian secara jasmani atau physical death. Semua orang akan mati secara jasmani. Kalau sudah waktunya, dia akan pergi. Kematian jasmani itu adalah perpisahan tubuh dengan jiwa. Jiwa kita ya itu di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 17, demikian firman Tuhan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Nafasnya ya, hilang ya. Nah, kemudian kematian yang kedua itu adalah kematian secara rohani. Kematian secara rohani. Yesaya 59 ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang ke-22. 22, Bu. Kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, saudara, kita melihat di sini ada kematian secara fisikal, ada secara rohani. Secara fisik, semua orang akan mengalami kematian secara fisik. Akan tetapi yang luar biasa, bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang mati secara rohani, nah mati secara rohani, tubuh hidup, tetapi hubungan terputus dengan Tuhan. Kita bergerak sekarang ini, orang-orang yang tidak ada Kristus dalam hatinya yang belum dilahirkan kembali, Alkitab katakan mati secara rohani.
hidup secara fisik tapi hubungan dengan Tuhan terputus. Akan tetapi bagi mereka yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, ketika mereka percaya, mereka mendapat hidup yang kekal. Ya. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang hidup itu. Yesuslah terang hidup manusia itu. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Jadi walaupun orang itu sudah mati secara rohani, ketika percaya sama Tuhan Yesus, dihidupkan kembali. Rohnya hidup kembali. Ada hubungan kembali dengan Tuhan. Sehingga ketika orang yang sudah lahir baru mati, kematiannya itu bukan yang menakutkan lagi. Adik saya, Ibu Uti, ya. Waktu pertama dia punya pengharapan. Terakhir dia bilang gini, Usi, dia panggil saya Usi. Udah nggak usah doain saya untuk sembuh. Saya sudah mau pergi aja. Dia bilang sama suaminya, bilang sama anak-anaknya, kami semua. Saya bilang, nggak mungkin saya doakan kamu mati. Dan akhirnya, udahlah, nggak usah doakan. Saya sudah lihat rumah saya itu udah jadi. Rumahnya bagus banget, katanya. Gue udah lihat rumah gua bagus banget. Udah nggak usah doain, sembuh. Dan terus menerus, saudara. Jadi seminggu sebelum dia meninggal, pas hari Selasa, sebelum dia meninggal hari Selasa, Selasa sebelumnya, jadi kami kumpul semuanya. Udah, saya mau pergi, dia desak, doakan, saya mau pergi, tolong lepaskan saya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, Kau dengar adik saya punya kemauan, dia mau pergi ke rumahmu. Kami sebagai saudara, kami sedih untuk melepaskannya. Tapi kami melepaskan dia, Tuhan, karena dia sudah ada dalam tangan. Itu pas hari Selasa. Hari Rabu dia anfal sakit, itu di rumah. Lalu dibawa. Nah, saudara, Selasa depannya meninggal pas 1 minggu. Nah, saudara, bagi orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, dia bilang, rumah gue udah selesai, rumahnya bagus, gue udah lihat. Dia bilang sama saya, Usi, gue udah lihat rumahnya bagus banget. Jadi kematian orang percaya itu bukan sesuatu yang menakutkan. Oleh sebab itu dalam Wahyu kita lihat Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jernih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, amin. Orang-orang yang dibenarkan, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. 1 Tesalonika 3 4 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, amin. Amin. Amin, saudara. Ya, ini luar biasa ya, saudara. Dan kemudian kita melihat yang ketiga, jadi mati secara jasmani, mati secara rohani, kemudian mati yang kekal. Mati yang kekal ini apa, saudara? Mati yang kekal ini, sampai dia mati, dia belum terima Yesus. Nah, ini sama seperti orang kaya itu.
Ya, sampai dia mati dia belum bertobat terima Yesus. Sehingga tidak ada pengampunan lagi setelah kematian. Nah, di sini kekal, saudara. Walaupun pada saat itu masih penantian, nanti akan ada waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana orang-orang akan dihakimi, diadili. Dan di situ dikatakan, saudara, bahwa ini adalah kematian yang kekal. Itu adalah lautan api yang tadi kita baca di Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tadi. Dan kemudian yang keempat, kematian terakhir, final death. Itu kapan? Nanti setelah masa 1000 tahun, bumi yang kita injak ini akan dibinasakan, bahkan tidak ada satu titik debu pun, semuanya dihancurkan, dimusnahkan. Dan kemudian Tuhan Yesus duduk di tahta putih. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus akan dibangkitkan untuk menghadap tahta putih itu tuh diadili. Nah, untuk apa saudara? Diadili untuk dihukum. Sedangkan kita, orang-orang percaya itu dibangkitkan ketika Tuhan datang di atas awan-awan. Orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan terakhir untuk dihakimi. Kita baca dari Wahyu 20. Mulai dari ayat yang ke-11 aja. Wahyu 20 mulai dari ayat 11. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jelas. Jadi neraka ada ya, saudara. Ya. Dan bagi mereka yang namanya tidak tertulis, tercatat dalam buku kehidupan, mereka akan dilempar ke lautan api selama-lamanya. Kalau sudah dilemparkan ke lautan api itu, saudara, nggak bisa mentang ke surga. Enggak. Itu selama-lamanya. Karena neraka itu kekal, surga kekal, neraka juga kekal. Dari apa yang telah kita bahas tadi, bahwa dosa bukan hanya membuat manusia jahat, tapi telah merampas kemuliaan Allah dan membawa manusia kepada kematian kekal. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengusahakan kebenaran itu. Allah tetap mengasihi kita karena kita manusia ini makhluk ciptaannya. Ia sangat mengasihi kita walaupun kita sudah gagal dalam hidup kita dalam pembenaran ini, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan jaminan, ya, saudara, untuk kita dibenarkan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan, dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena amal kita. Bukan karena kita baik. Karena tak seorang pun yang baik. Tapi semuanya karena iman, karena kasih karunia dan iman kepada Yesus Kristus. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9.
Efesus 2 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kita diselamatkan karena iman. Jadi kasih karunia itu artinya di luar Taurat, di luar perbuatan baik, manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baiknya, karena Tauratnya, tetapi karena kasih karunia dan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia merupakan pintu gerbang untuk menuju kepada pembenaran. Ayat ini menunjukkan kepada kita suatu harapan baru bagi semua orang yang berdosa. Tidak ada kata yang lebih indah daripada kasih karunia Allah. Hal ini sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, saudara. Bayangkan kita yang berdosa namun diampuni. Kita yang terkutuk namun kita dibebaskan dari kutuk. Sungguh besar kasih Allah itu pada kita. Nah, kasih karunia adalah kasih Allah yang bekerja di dalam hati. Jadi bagaimana seseorang itu digiring untuk percaya Yesus? Pertama, Tuhan bekerja lewat kasih karunia dalam hati seseorang untuk membawa orang itu kepada pertobatan. Jadi kasih karunia mempengaruhi hidup kita untuk menarik kita kepada Allah. Kasih karunia itu disediakan kepada setiap orang di dunia ini. Kadang Tuhan bekerja dalam diri seseorang lebih keras dari orang yang lain. Tergantung orang itu sendiri. Dia terus menggiring kita untuk bertobat. Akan tetapi keputusan terakhir untuk menolak Kristus itu adalah berasal dari orang itu sendiri. Dan untuk kesalahan dalam keputusan, dalam pilihan, manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kita diberikan kehendak bebas. Ingat, Wahyu 3 ayat 20, dia mengetuk dari luar. Tetapi dia membuka dari dalam. Jadi saudara, ini adalah kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Kita kembali coba melihat di dalam Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25 demikian firman Tuhan. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Iya. Jadi komplit Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dia mati untuk pelanggaran kita dan dia bangkit untuk pembenaran kita. Dan saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus kita lihat. Kita lihat saudara, kita kembali kepada, kita lihat di dalam ayat 24 dari Roma pasal yang ketiga. Roma 3 ayat 24 demikian firman Tuhan. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ulang Bu tadi. Roma 3 ayat 24 demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, karena iman kita telah dibenarkan. Dalam bahasa Inggris, being justified as a gift by His grace through redemption with His in Christ. Perkataan dibenarkan, being justified dalam bahasa Yunaninya dikaio. Artinya adalah so or regard as, adalah suatu pernyataan yang sangat krusial. Yang harus jelas artinya dibenarkan di sini berarti to regard. Allah menyatakan bahwa kita adalah orang benar. Dinyatakan benar. Di sini bukan pada waktu hari penghakiman nanti, tetapi sekarang. Status kita sekarang sebagai orang benar. Seketika kita mengaku Yesus. Di sini Paulus menunjukkan akan suatu yang akan terjadi sekarang yang kita miliki. Dan sekarang kita mendapatkan pembenaran itu. Sekarang. Hidup yang kekal itu sekarang. Dan kita sedang menuju
kepada pembenaran itu. Dahsyat. Kita yang dibenarkan, kita bisa masuk ke dalam hadiratnya juga. Yang terakhir, saudara, mari kita baca bersama-sama dari Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Roma 8 ayat 29 sampai 30 demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Amin. Saudara, kata Paulus, kalau dibandingkan dengan penderitaan, dengan kemuliaan yang kita terima nanti, tidak dapat sebanding. Saudara, mereka yang di sini dikatakan yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Minta Ibu Heni ada untuk doa. Ibu saja, Ibu. Bisa dengar ya? Bisa dengar, Bu? Ya. Baik, kita mari satukan doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pengajaran hari ini yang disampaikan oleh Ibu Suryani itu sangat penting sebagai fondasi kekristenan kami. Kami mengerti bahwa firman-Mu itu penuh dengan otoritas. Bapa, kami tidak mampu Tuhan untuk mengatakan bahwa otoritas-Mu tidak berlaku dari dahulu. Tetapi kami tahu ya Pak, bahwa Engkau berkuasa. Apa yang telah Engkau tetapkan, apa yang telah Engkau ukirkan di dalam sejarah penebusan, Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih untuk hari ini, pengajaran yang meneguhkan iman kami, yang membuat kami lebih mengerti lagi untuk apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi, berikan dia kesehatan, mampukan dia melayani Engkau ya Bapa lebih lagi. Persiapkan terus Tuhan, tambahkan hikmat, agar apa yang Engkau berikan kepada dia bisa sampaikan kepada kami ya Bapa. Terus Tuhan kami serahkan kesehatan Ibu Suryani dalam kami. Terus berikan dia kesehatan. Bapa, hamba berdoa setiap kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, bahkan yang akan mendengarkan pengajaran ini kelak. Tuhan, hamba berdoa, pegang kami Tuhan, genggam kami, agar kami tidak melenceng dari kebenaran-Mu, agar kami tidak lari dari apa yang Engkau telah tetapkan kepada kami, agar kami respon Tuhan untuk panggilan keselamatan kami. Tuhan, terima kasih kalau kami telah dipilih untuk menerima keselamatan. Dan terima kasih kalau kami boleh mengerti tidak ada keselamatan lain selain di dalam Bapa. Kami serahkan semuanya dan kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, memeteraikan firman-Mu menjadi ya dan amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan. Terima kasih Bu Suryani atas pengajaran firman-Nya. Sebelum kita buka untuk sesi Q&A-nya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu acara Sema Adonai ke depannya. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok, hari Kamis, 18 April 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat,
di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dan kita akan belajar tentang materi konseling. Dan untuk tema besok yaitu keuangan ya Bapak Ibu, dan sudah masuk part yang keempat. Jadi part yang 1, 2, 3 sudah di 1-2 minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 19 April 2024 di pukul 17.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kelas baru ya Bapak Ibu. Ini program baru dari Sema Adonai. Kita akan belajar tentang aspek kehidupan, dan temanya untuk hari Jumat 19 April ini adalah 8 gambaran kehidupan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab Ministry, dan yang menjadi moderatornya adalah Ibu Marieta Abdi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu di hari Jumat juga di hari yang sama di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan masih ada kelas pembelajaran firman, dan kita belajar tentang materi teologi proper ya kali ini Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-12. Dan yang menjadi temanya kali ini adalah ketetapan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama di hari Jumat di jam 21.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir ya Bapak Ibu, dan kita kali ini belajar tentang materi sejarah penebusan dan sudah masuk buku seri kelima. Dan untuk tema kali ini adalah apakah Zerubabel anak dari Shealtiel. Nah, ini udah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu, seri kelima ini. Nah, yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, Bapak Ibu hanya dapat ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, harap Bapak Ibu tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Dan juga Bapak Ibu tolong bantu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu juga telah membantu channel kami, Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Aling atas pengumuman dari Zoom Sema Adonai ke depannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin meresponi dari narasumber kita pada malam hari ini dengan tema pembenaran part yang kedua. Kami persilakan, namun terlebih dahulu untuk resen agar operator kami dapat membuka mic-nya. Waktu dan tempat kami persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Jika belum ada, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bu. Iya, boleh. Ibu tadi ada menyinggung tentang ketika orang di akhir hidupnya ya Bu. Baru-baru ini kan
kira-kira sebelum ada 1 minggu, di hari Rabu yang lalu, saya mendoakan istri dari adik bapak saya. Jadi kalau orang Batak bilangnya inang udah gitu kan. Jadi selesai saya mendoakan di hari Jumat subuh, beliau meninggal gitu. Jadi ada acara adanya sampai hari Minggu penguburan. Setelah sebelum saya mendoakan gitu kan Bu, sangat susah gitu. Almarhum ini sangat susah menerima kalau kita doakan. Jadi dia seperti mengeraskan hati. Ternyata saya baru tahu kalau almarhum itu sudah 3 tahun tidak pernah gereja maupun berdoa gitu. Nah, ketika saat di ujung hidupnya itu, menurut saya seperti itu ya. Saya terus ngajak dia berdoa walaupun dengan kekerasan hatinya, akhirnya mau berdoa. Di akhir berdoa, amin gitu kan. Dia seperti melakukan, seperti melambaikan tangan, mendadak gitu sama saya gitu kan. Nah, perbandingannya adalah ketika ada teman saya juga di hari yang sama meninggal, beliau sebelum meninggal itu di masa hidupnya sudah gonta-ganti agama, bolak-balik dari Kristen ke Islam, baru itu masuk lagi Kristen, balik lagi ke Islam gitu. Tapi di akhir hidupnya dia sempat melakukan perjamuan kudus gitu, memanggil pendeta untuk perjamuan kudus, lalu selesai itu hidupnya selesai gitu. Saya membandingkan antara 2 orang yang saya kenal ini, satu melakukan perjamuan kudus, yang satu lagi tidak sempat untuk melakukan perjamuan kudus. Menurut Ibu, saya berpikir akhirnya ketika kemarin itu ya, bertanya seperti apa ya kehidupan mereka setelah ini. Nah, sebelumnya Bu, ini ada yang ingin meresen atau mau menjawab dulu pertanyaan saya atau mendengar? Ya, saya jawab. Ya. Jadi memang Tuhan itu menyelidiki hati. Jadi masih detik-detik sebelum menghembuskan nafas, Tuhan masih menunggu orang itu bertobat. Enggak peduli dosanya apa, masa lampau. Tetapi ketika sebelum menghembuskan nafas, Tuhan bekerja dan dia mengakui dosanya dalam hati, ya dia selamat. Ya itu. Walaupun dulu hidupnya tidak kacau balau gitu ya. Ketika dia percaya, terima Yesus, bertobat, yang dia lihat itu kan ketika dia percaya dan bertobat. Jadi sekali lagi, dosa kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman dalam Yesus Kristus. Sama seperti orang yang di sebelah Tuhan Yesus yang disalib itu. Bertobat, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan kemudian dia mati. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Aom. Boleh mic-nya dibuka Pak? Okey, ya, shalom, selamat malam Bu ya. Okey, bagus banget ya, luar biasa pengajaran malam ini. Kalau saya dengarnya lebih kepada teologi ataupun keselamatan, di mana udah mutlak bahawa gak bisa diganggu gugat keselamatan itu emang melalui Kristus ya, gak ada jalan lain. Memang dari kasih karunia, bukan dari perbuatan ya. Tapi sebelumnya saya ingin nambah juga ya, untuk jawaban yang tadi ya, itu bisa kita lihat seperti ayat. Nah, intinya emang dalam Kristus, terus hidupnya udah gak benar, gak beres, dan akhirnya dia kembali. Bapaknya tetap menerima dia, gak memandang apa yang dia lakukan itu kan, menghabiskan warisan gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Itu saya tambah aja. Cumanya gini Bu, saya ingin bertanya ya, di dalam posisi orang atheist ataupun orang agnostik, di mana kalau kita lihat ya, kenapa berlakunya pandangan yang seperti contoh Kristen progresif ataupun yang dikatakan tadi Pilgerian ya, gimana untuk menjawab pertanyaan dari mereka Bu? Seperti contoh kan biasanya orang bertanya, gimana dengan nasib orang di pedalaman di mana gak pernah mendengar Alkitab sekalipun atau gak pernah mendengar Injil, terus
mereka melakukan hal yang baik gitu kan, apakah mereka diselamatkan padahal mereka melakukan hal yang baik? Dan gak adil dong, karena gak pernah sama sekali mendengar Injil gitu kan, yang paling banyak kita mendengar gitu. Dan juga pertanyaannya untuk Pilgerian ya tadi ya Ibu ya, gimana dengan nasib anak bayi yang baru lahir bahkan belum nyampe 3 hari udah meninggal dunia, dia belum melakukan apa-apa gitu, apakah dia diselamatkan juga Bu? Oke, jadi gimana untuk cara kita memberi jawaban kepada orang-orang yang demikian Bu? Iya. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi bagus sekali pertanyaannya ya. Pertama itu Pelgian. Pelgian itu kan mereka tidak mengakui, mereka menyangkal bahwa dosa Adam itu tidak mempengaruhi umat manusia. Itu hanya mempengaruhi dirinya sendiri dan keturunannya, dan itu hanya sebagai satu contoh yang jelek ya. Dan sebagaimana kalau orang bisa diselamatkan dengan Injil, yang dia katakan orang bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Akan tetapi Alkitab kan tadi saya sudah katakan bahwa kita semuanya sudah jatuh dalam dosa, dan kita semuanya sudah mewarisi dosa Adam. Maka di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1-3 ya, ketika Set lahir dia mengambil rupa Adam. Jadi Adam jadi mewarisi dosa Adam itu sendiri seperti tadi saya sudah terangkan. Dan kemudian bagaimana kita menjawab pertanyaan anak yang bayi. Nah, anak yang bayi itu Saudara, jadi Kristus mati di atas kayu salib, ya Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa keturunan, itu dosa Adam. Ada beberapa pendapat ya, jadi ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib itu untuk anak-anak yang bayi itu yang belum melakukan dosa ya, belum melakukan dosa itu ditebus. Nah, ditebus. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bayi yang mati itu mengikuti dari iman daripada orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang ada di pedalaman? Orang-orang yang ada di pedalaman dan mereka belum pernah dengar Injil. Saya percaya bahwa Tuhan bisa bekerja walaupun belum ada Injil yang dibawa di sana. Ini contohnya, ini saya baca dalam satu buku. Jadi ini orang Rusia ya, orang Rusia itu nenek sama kakek. Jadi mereka tuh bikin ini buat seperti apa namanya itu bukan lukisan, apa sih namanya itu, pahat-pahat gitu ya, patung-patung ya, patung pahat dari kayu. Tiba-tiba aja ya, dia berpikir, oh ini patung, tangannya, jempolnya ini, jari-jarinya ini kita yang buat. Lalu siapa yang buat jari kita? Siapa yang buat jari kita? Jadi akhirnya karena mereka tidak pernah mendengar Injil, mereka bilang, engkau yang membuat jari kami, engkau yang membuat tubuh kami, yang menciptakan tubuh kami, kepadamu kami menyembah. Padahal mereka belum pernah mendengar Injil. Dan kemudian beberapa waktu selang kemudian ada misioneri yang masuk ke kampung itu dan mampir ke rumahnya. Jadi kemudian mereka diinjili dan terima Tuhan Yesus. Dan saya tahu bahwa, saya percaya Tuhan mempunyai cara yang sangat luar biasa, yang di luar dari akal kita ya. Walaupun mereka di pedalaman yang belum pernah dengar, tetapi ada satu dalam kehidupan manusia yang nggak bisa hilang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka tetap sadar akan adanya dosa, dan mereka tetap sadar akan adanya Tuhan. Oleh sebab itulah mereka ada satu kehausan, karena memang kita diciptakan ini menjadi makhluk penyembah ya, kita menjadi makhluk penyembah. Dan ada sang kuasa ya, sang kuasa
Nah, ketika mereka mencari betul-betul Allah yang benar itu, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada orang. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita dengar juga ketika mereka mau mencari, ya, Tuhan berbicara. Tadi saya katakan, lewat kasih karunia Tuhan bekerja dalam setiap hati orang, menggiring orang itu untuk datang kepada pertobatan. Dan ketika orang itu terbuka untuk mencari kebenaran dan mencari Allah yang sesungguhnya, Tuhan nyatakan itu. Jadi itu, Pak, jawaban saya. Pak Aron? Oke, ya. Maaf saya monitor. Oke, terima kasih Bu untuk jawaban yang kedua-duanya itu. Berarti kalau bayi itu ada dua pandangan ya Bu. Yang satu itu lebih kepada fitrah, atau kalau nggak salah saya pernah saya mendengar juga bayi itu seperti kain yang putih ya Bu ya. Jadi emang nggak ada dosanya, jika mati itu ya pasti gitu ya. Begitu, bukan begitu. Oh, bukan ya. Dilahirkan dari dosa. Tetap kalau yang bayi yang tidak ada dosa itu adalah pengajaran Pelgian. Setiap bayi kita sudah terlahir, tapi darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari yang tadi saya bilang. Oh iya. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa-dosa manusia, kan, dosa Adam dan perbuatan-perbuatan. Nah, jadi dosa Adam oleh darah Tuhan Yesus itu yang curah, ya, itu kan menebus kita dari dosa keturunan dari Adam asal, dan kemudian perbuatan-perbuatan. Karena bayi ini belum ada perbuatan-perbuatannya, di darah Yesus itu yang tercurah untuk menebus dia dari dosa asal. Ya, itu. Oke, terima kasih ya saya udah nangkap Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, berarti gini ya, keselamatan itu emang apa ya, Tuhan atau Allah itu emang aktif dalam keselamatan ya, walaupun nggak ada orang yang menginjil ataupun nggak ada misionaris, tetapi dia akan bekerja lewat apapun cara ya. Benar-benar itu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, oke. Karena gini juga ya, itu adalah soalan-soalan yang sering dilemparkan kepada Kristen ataupun misionaris, di mana apabila mereka ke pojok ya Bu ya, jadi makanya keluarnya pandangan yang seperti apa ya, yang terbaru ini progresif, sebenarnya itu udah lama, yang dari abad pertengahan dulu gitu ya. Dan juga kayak Pilgerian gitu kan, seperti anak kecil yang nggak tahu apa-apa, jadi nggak adil gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dari Malaysia ya? Iya, benar. Saya dari Malaysia. Ya, saya sering pelayanan di Malaysia. Oke, terima kasih buat seluruhnya. Waktu kita juga semakin larut. Kita akan sebentar lagi kita akan mengakhiri acara pengajaran firman yang dibawakan oleh Ibu Suryani. Namun sebelumnya kita meminta Ibu Suryani untuk memberikan satu closing statement-nya dan mengakhiri dengan doa berkat untuk kita semuanya. Iya, jadi saudara, apa yang sudah kita pelajari pada malam ini, ya, bahwa pembenaran itu hanya berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada orang yang baik, seorang pun tidak. Itu firman Tuhan jelas. Jadi dalam kondisi kita yang seperti ini, tidak akan mungkin kita dapat diselamatkan dan dibenarkan oleh Allah oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu sebagaikan kain yang kotor di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang aktif dalam menyelamatkan. Jadi kasih karunia itu bekerja dengan sangat luar biasa. Kasih karunia adalah kasih Allah yang bekerja dalam setiap hati manusia. Sehingga dia bekerja bahkan dia bekerja dari seorang dengan orang yang lain itu berbeda. Ada dengan satu orang dia bekerja lebih keras sesuai dengan kekerasan hati orang itu. Sampai orang itu digiring untuk percaya Tuhan. Tetapi memang
keputusan pemilihan itu adalah dari orang tersebut. Tetapi hampir semua kalau Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada orang yang bisa tahan dan membawa orang itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur karena kasih karunia dan karena iman semata-mata kita dapat dibenarkan dan diselamatkan. Mari kita satu dalam doa, kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Suryani untuk pengajaran firman pada malam hari ini yang sangat sesuai dengan keadaan yang kita alami belakangan ini. Kami tetap mengundang teman-teman untuk dapat mengikuti pengajaran firman di Jumsema Adonai dari Senin sampai Sabtu. Kita juga ada renungan pagi. Kami mengundang teman-teman untuk mengikutinya selalu. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Ya.